sekarang ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Mari silakan saudara duduk kembali dan kita akan mendengar firman Tuhan. Ya, banyak saudara yang tidak hadir, mungkin masih kia-kia keluar negeri atau keluar kota, atau karena ada bahaya hujan, ya, dan sebagainya. Mari kita yang sudah ada, kita yang sudah tembus hujan, kita yang tidak takut kepada hujan, yang ada berarti sudah menang, diuji dengan air, belum diuji dengan api. Kalau diuji dengan air sudah kalah, diuji dengan api lebih kalah lagi. Ya, akhir zaman kita akan diuji tidak dengan air, tapi dengan api. Bukan, kata surat Petrus, bukan dengan air bah, tidak lagi ada air bah. Tuhan sudah berjanji tidak akan ada air bah, cukup satu kali. Tapi aku akan uji nanti dengan api, ya, api dari sorga, api dari peperangan dahsyat pada akhir zaman. Saya mau berbicara masih tentang doa. Ini seri yang lain. Judulnya begini, kapan kita harus berdoa? Kapan? Ya, sebetulnya kita bisa berdoa dalam segala waktu yang ada. Tapi ada waktu yang paling baik untuk kita berdoa yang hampir itu tidak dapat diganti dengan waktu yang lain. Tidak bisa ditukar dengan waktu yang lain. Itu waktu yang terbaik untuk kita berdoa. Kapan itu? Pagi hari, pada saat kita bangun tidur. Itu adalah waktu yang terbaik untuk kita bangun dan kita berdoa. Ya, kita bisa berdoa sepanjang hari, siang hari bisa, sore bisa, malam. Semua baik. Tapi ada satu waktu yang terbaik. Yang itu hampir tidak bisa diganti, ditukar dengan waktu-waktu yang lain. Dan waktu yang terbaik itu adalah pada waktu pagi kita bangun tidur. Itu waktu yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Di mana kita masih belum banyak pikiran yang kacau. Ya, ingatan dan pikiran kita masih segar. Belum kisruh, belum banyak pikiran yang negatif, pikiran yang menekan dan apa saja. Ya, belum, itu masih, kalau bangun tidur masih segar, pikiran kita masih segar. Nah, itu waktu yang terbaik untuk memfokuskan pikiran kita kepada Kristus. Ya, kalau kita sudah banyak pikiran ini, pikiran itu, kita sulit untuk
memfokuskan pikiran kita kepada Kristus. Ya. Tapi kalau pikiran kita masih segar, itu paling bagus untuk kita bisa memusatkan pikiran kita di dalam doa itu kepada Kristus. Ya, saudara, sebelum kita bertemu dengan orang-orang penting, kepada orang-orang tertentu, sebaiknya kita itu lebih dulu ketemu dengan Kristus, datang kepada Kristus secara pribadi. Secara pribadi. Ya, ini penting sekali. Minta kekuatan dari Dia. Minta kekuatan dari Roh Kudus untuk menghadapi pekerjaan hari ini, menghadapi tugas-tugas, beban-beban. Ya, kita minta kekuatan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan di kantor, pekerjaan pelayanan rohani, ya macam-macam. Jadi sebelum kita menghadapi itu semua dan ketemu dengan orang-orang tertentu, sebaiknya kita datang kepada Tuhan. Kita menghadap kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan orang terbesar sebelum kita ketemu dengan siapa saja. Dia Tuhan yang luar biasa. Selain kita minta kekuatan, kita minta kewaspadaan. Supaya jangan kita jatuh di dalam percobaan. Dan jerat, kena jerat dosa. Ya, jangan sampai kita jatuh di dalam itu, kita minta kewaspadaan dari Tuhan. Dan yang ketiga, kita minta hikmat. 3 perkara. Minta kekuatan, minta kewaspadaan, minta hikmat daripada Allah. Ini perlu hikmat untuk menghadapi masalah-masalah yang sulit dan rumit. Ya, jangan kita pakai hikmat kita sendiri, nanti tidak jalan. Kita perlu hikmat dari Tuhan. Jadi kita perlu minta paling sedikit 3 perkara ini. Kekuatan dari Roh Kudus. Minta kewaspadaan. Kita mesti selalu waspada. Karena kita ini dalam peperangan rohani. Dan yang ketiga, kita harus selalu minta hikmat dari Allah. Ya, ini penting sekali. Dengan 3 perkara ini kita siap untuk menghadapi apa saja pada hari itu. Kalau kita tidak waspada, wah kita bisa kena percobaan, bisa jatuh dalam percobaan. Kita bisa kena jerat, kita tidak sadar kita jalan ada jerat di muka kita kena, ya. Kita kurang hikmat, kita bisa mengalami masalah-masalah yang sulit dan kita tidak bisa memperbaiki. Kita tidak tahu bagaimana caranya ini menghadapi masalah ini. Perlu hikmat. Ya, kalau saudara mau tahu hikmat, ini hikmat Allah itu ini, Alkitab. Makanya perlu saudara baca Alkitab itu tiap hari. Paling sedikit 1 fatsal atau setengah fatsalah. Ya, tapi kalau sudah baca setengah fatsal, saudara seperti makan itu baru 2 sendok sudah berhenti. Ya, belum kenyang, makan 2 ayat misalnya. Ya, paling sedikit 1 fatsal. Kita makan firman Tuhan 1 fatsal. Ya, dan ada baiknya, saya suka sekali membaca Amsal. Amsal ini sudah berapa kali saya baca? Banyak kali saya baca. Mungkin lebih dari 10 kali. Sebab di dalam Amsal ini ada kata-kata yang hikmat. Ini berisi hikmat ini. Ya, saya senang sekali membaca ini. Dan seringkali kalau Tuhan kasih ayat demi ayat, saya tulis, Tuhan bukakan. Arti-arti yang indah sekali dari hikmat Allah di dalam Amsal. Ya, jadi penting sekali untuk kita mempelajari firman Tuhan.
itu hikmat di atas segala hikmat. Ya. Kalau kita ini punya hubungan dengan Tuhan, maka kita dalam kerajaan sorga punya tempat di dekat Allah. Dengar baik-baik. Kalau kita punya hubungan, pagi kita berdoa, bangun pagi kita turun dari tempat tidur kita menyembah Tuhan lebih dulu. Ada hubungan. Maka kita itu, kedudukan kita di dalam kerajaan sorga itu punya tempat dekat Allah. Ya, punya tempat dekat Allah. Penting sekali. Mari kita baca. Hosea 12 ayat 1b. Hosea itu sesudah Daniel. Persis sesudah Daniel. Hosea 12 ayat yang pertama. Ayat 1b. Mulai dari kata sedang. Sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah. Ya, Yehuda menghilang, tiba-tiba menghilang dari dekat Allah. Coba ayat 1, dengan kebohongan. Dengan kebohongan, aku telah dikepung oleh Efraim. Efraim ini sudah mengepung aku dengan kebohongan, membohongi aku. Efraim, salah satu suku dari Israel. Terus, dengan tipu oleh kaum Israel. Kaum Israel, seluruh Israel itu sudah sering menipu aku. Ya, jadi Efraim membohongi aku. Israel menipu aku. Sisa Yehuda yang masih tinggal dekat Allah. Tapi tiba-tiba Yehuda menghilang dari dekatku. Entah kemana dia sekarang. Dia tidak ada di dekat aku lagi, kata Tuhan. Yehuda itu paling dicinta sama Tuhan. Suku ini, suku yang paling besar dari 12 suku. Dan dari suku ini, Tuhan Yesus lahir. Yesus dari suku Yehuda. Bukan dari suku Ruben. Ruben sudah jatuh di dalam dosa. Ya, tapi suku Yehuda dipilih oleh Tuhan untuk menurunkan Kristus ke dunia. Dan dia punya tempat kedudukannya itu dalam sorga itu dekat Allah. Tapi tiba-tiba dia menghilang juga dari dekat Allah. Tuhan sedih. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Banyak pelayan-pelayan Tuhan sekarang ini. Banyak hamba-hamba Tuhan sekarang ini. Banyak pendoa-pendoa syafaat tiba-tiba menghilang dari dekat Allah. Mereka tidak hidup dekat Allah lagi, tidak suka berdoa lagi. Mereka sibuk dengan segala macam perkara duniawi. Tuhan cari mana itu Yehuda, kok menghilang itu? Di mana dia sekarang ada? Biasanya dia di dekat, aku memberikan tempat yang paling dekat, paling spesial untuk Yehuda. Aku sayang Yehuda. Tapi kenapa sekarang kok hilang? Pergi kemana dia? Menghilang kemana dia? Tidak beritahu sama aku, kata Tuhan. Itu yang terjadi. Sekalipun mereka itu adalah pendoa syafaat, tapi mereka menghilang. Jadi doa syafaatnya itu tidak diterima sama Tuhan. Tidak naik. Karena kedudukan mereka sudah jauh dari aku, kata Tuhan. Mereka menghilang dari aku, dari dekat aku. Saudara, kita tidak boleh anggap sepi, komplain dari Tuhan ini. Tuhan mengeluh ya atas pelayan-pelayannya, hamba-hamba Tuhan, pendoa-pendoa syafaat yang tidak lagi mempertahankan tempatnya dekat Allah. Sebetulnya sisa Yehuda yang Tuhan harapkan, sisa satu-satunya, suku Yehuda yang Tuhan bisa harapkan. Tapi akhirnya suku Yehuda juga tidak bisa diharapkan oleh Tuhan. Seringkali kita tukar
berdoa pagi itu dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Kita sibuk ini, sibuk itu. Padahal pagi-pagi bangun tidur, kita berdoa. Itu waktu yang paling baik, paling spesial. Ya, saudara bisa berdoa sembarang waktu, bisa jam 10 pagi kek, jam 12 siang kek, bisa semua waktu baik. Jam 3 sore kek, jam 6 sore kek, jam 10 malam atau jam 12 malam. Boleh, semua itu waktu yang baik. Tapi ada satu waktu yang paling spesial, paling baik, yang hampir tidak bisa ditukar waktu ini, yang paling baik. Hampir tidak bisa ditukar dengan waktu-waktu yang lain. Waktu apa ini? Itulah waktu bangun tidur. Saudara berdoa kepada Tuhan. Bangun tidur. Ya, itu waktu yang spesial Tuhan sediakan. Supaya kita datang lebih dulu kepada Dia. Sebelum kita kerja ini, kerja itu, berhadapan dengan orang ini, dengan urusan orang itu, urusan rohani, urusan gereja. Tak peduli urusan gereja pun, jangan kita mendulukan urusan gereja, urusan rohani, daripada doa kita kepada Tuhan. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau Dia nomor satu kan Dia. Ya, jangan sudah pikir, ya kalau kesibukan daging, kesibukan dunia, Tuhan tidak mau. Tapi saya ini pagi-pagi sibuk urusan Natal, urusan gereja. Biar urusan gereja Tuhan tidak mau. Tuhan mau duduk di ujung kakinya Tuhan. Pagi. Itu Tuhan mau. Ya, jangan sudah pikir bahwa kita bisa merangkul Tuhan dengan urusan gerejani, urusan rohani. Ya, kesibukan jasmani, rohani, jangan sampai ditukar dengan duduk dekat Tuhan. Ini sangat penting sekali untuk kita mengerti. Ya, bahkan saya dengar sendiri beberapa orang mengatakan, bukankah bekerja itu atau melayani itu sama dengan berdoa? Kalau saya melayani Tuhan, saya berdoa. Itu sama dengan berdoa. Dengan kata lain, tidak perlu berdoa lagi karena melayani itu sudah sama dengan berdoa. Betul? Nah, betul. Itu tipu daya iblis. Tujuannya untuk supaya kita jangan berdoa. Ya, dan banyak orang Kristen, pendeta-pendeta waktu dengar itu mantuk-mantuk begini, kepalanya manggut-manggut. Ya, betul tawa, betul. Saya bilang, apanya yang betul? Ya, saudara harus jangan cepat-cepat termakan oleh isu ucapan manusia, oleh ketidakkebenaran. Kalau kita pegang kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita itu tidak mudah cepat percaya kepada ketidakkebenaran. Di mana ayat firman Tuhan bilang, pada saat kamu melayani, bekerja, pelayanan, itu adalah berdoa kepada aku. Tidak ada itu, ayat itu tidak ada. Kalau tidak ada dalam Alkitab, jangan kita mengada-ada. Jangan kita anggap, oh itu betul itu. Apanya yang betul? Ya tidak betul. Ya, bekerja adalah bekerja. Melayani adalah melayani. Berdoa adalah berdoa. Tidak bisa dikatakan melayani adalah sama dengan berdoa. Ya. Atau bekerja di kantor sama dengan berdoa. Jadi tidak usah berdoa lagi. Sudah melayani itu sama dengan berdoa. Itu siasat iblis untuk menggerogoti hubungan kita dengan Tuhan. Itu sangat penting sekali. Ya,
Saudara, kalau melayani itu sama dengan berdoa, maka tidak perlu kita berdoa lagi. Tujuannya iblis adalah untuk menghapus itu doa. Ya. Dan saya katakan orang-orang yang omong begitu itu seperti mata air yang sudah kering. Tidak ada kehausan. Hatinya tidak haus lagi kepada Allah. Kering. Saudara. Jadi, saudara mesti pegang teguh kebenaran. Doa adalah doa. Bekerja adalah bekerja. Bekerja tidak sama dengan doa. Doa tidak sama dengan bekerja. Jangan dicampur, jangan ditukar-tukar. Tetap pada posisinya masing-masing. Ya. Coba kita akan memeriksa apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal 5, kita mau baca. Pada waktu itu orang namanya Tuhan Yesus sudah termasyhur sampai di mana-mana. Orang kenal Yesus. Berbondong-bondong mereka pergi ke Kapernaum. Karena mereka dengar rumahnya Tuhan Yesus kontrak rumah di sana. Itu rumahnya sempat dilobangi. Orang lumpuh diturunkan dari atas. Itu rumahnya yang Tuhan Yesus sewa. Ya, di Kapernaum. Dan nama Tuhan sudah tersohor kemana-mana. Dalam Lukas 5. Pada waktu itu, banyak orang datang ke Tuhan Yesus. Mau melihat Tuhan Yesus, mau ketemu Tuhan Yesus, mau dilayani Tuhan Yesus. Pada waktu mereka datang berbondong-bondong, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Melayani mereka? Menyembuhkan orang sakit? Tidak. Tuhan mengundurkan diri, pergi ke tempat yang sunyi, dan berdoa di sana. Sementara ini orang-orang banyak sedang datang berbondong-bondong. Ada yang minta disembuhkan, ada yang minta dilayani, ada yang minta didoakan, macam-macam. Tapi Tuhan mengundurkan diri, terus pergi ke tempat yang sendiri, dan di situ dia berdoa kepada Bapa. Kalau berdoa itu sama dengan melayani, Yesus akan melayani mereka. Sebab pada saat aku melayani, aku berdoa. Itu sama dengan doa. Tapi tidak benar. Buktinya Yesus tidak melayani mereka. Tuhan pergi ke tempat yang sunyi, Tuhan berdoa. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah pelayanan yang sebelumnya itu. Begitu banyak pelayanan Tuhan itu. Sampai hampir tidak bisa makan, hampir tidak bisa istirahat, hampir tidak bisa tidur. Bayangkan, 3 perkara ini yang penting untuk tubuh kita. Tuhan Yesus tidak ada kesempatan untuk bisa istirahat. Karena Tuhan terus berkhotbah, menyembuhkan orang sakit, mendoakan orang sakit. Ya, tenaganya itu terkuras. Habis. Tahu tenaganya, urapannya itu terkuras habis. Saya tahu kalau saya mengalami itu, kalau saya bikin KKR, itu dalam pelayanan itu selesai itu seperti saya sudah habis. Itu urapan seperti terkuras, keluar semua. Energi rohani itu keluar. Nah, Yesus sebagai manusia biasa perlu diisi kembali dengan urapan yang baru. Karena itu dia perlu berdoa, cari tempat yang sunyi, di situ dia berdoa
kepada bapaknya, mohon supaya dia diisi kembali dengan urapan yang baru. Di sini banyak hamba-hamba Tuhan tidak mengerti. Habis KKR ya sudah. Ya. Nanti KKR lagi lama-lama KKR-nya tambah lemah. Karena tidak ada energi yang baru, urapan yang baru. Ya. Urapannya sudah kosong itu dipakai terus. Sudah kosong, urapannya sudah dikuras habis. Tapi masih dia seperti seolah-olah dia masih penuh dengan urapan yang baru. Coba kita baca Lukas 5 ayat 15 sampai dengan 16. Ya. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya. Orang banyak datang berbondong-bondong kepada Tuhan. Luar biasa ini. Ini minta pelayanan semua, ini minta dilayani, minta disembuhkan, minta macam-macam. Terus untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ya, untuk mendengar khotbahnya, untuk disembuhkan, macam-macam itu permintaan mereka. Terus ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri. Nggak melayani ya Pak itu. Karena dia sudah tahu, dia sudah terkuras. Urapannya sudah habis, sudah hampir habis. Dia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Tidur. Enggak. Dan makan. Enggak. Dan berdoa. Mengisi urapan baru. Dia. Sama saudara. Ya itu prinsipnya kerajaan sorga itu sama. Kalau pesawat terbang dipakai terus, tidak diisi ya bisa jeblok, jatuh, mati semua. Mesti diisi lagi. Mobil, cuma dipakai terus. Ya bensinnya, nanti di tengah jalan mogok dia. Mesti diisi. Ya, tangki rohani kita, hati kita ini mesti diisi dengan urapan yang baru. Bagaimana caranya mengisi? Mengisi urapan yang baru itu harus datang berdoa, bersekutu dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Di situ kita akan mendapatkan satu kekuatan yang baru lagi. Kita diisi dengan urapan yang baru. Urapan yang segar, yang fresh. Dan kita keluar lagi, melayani lagi. Ya, segar lagi. Setelah itu, minta lagi urapan. Ya terus-menerus begitu sampai tua, sampai Tuhan ambil kita. Jangan pikir urapan tidak bisa habis. Siapa bilang? Urapan itu bisa habis, saudara. Kalau terus dipakai minyak urapan itu akan habis. Ya, kita mesti minta kembali sama Tuhan. Isi kembali Tuhan saya. Penuhi saya kembali dengan urapan yang baru. Itu rahasianya. Kalau hamba Tuhan itu mau dipakai terus. Banyak hamba Tuhan dipakai sebentar-sebentar karena tidak mengisi. Terus hubungannya dengan Tuhan itu tidak dekat. Menghilang dari Tuhan. Menghilang dari dekat Tuhan. Kayak si Yehuda ini. Ya, jangan kita tiru. Jadi banyak orang sibuk sehingga tidak ada waktu untuk berdoa. Banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan sekarang ini, pekerja-pekerja Tuhan sibuk-sibuk, tidak ada waktu untuk doa. Tapi kalau kita periksa kehidupan Tuhan Yesus, makin sibuk, dia makin banyak berdoa. Nanti saya akan jelaskan. Makin sibuk, makin banyak dia berdoa. Ya. Makin banyak pekerjaannya dengan baik-baik. Makin banyak pekerjaannya, makin banyak dia berdoa. Ini kita lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus.
Ada seorang pendeta yang terkenal dipakai Tuhan luar biasa. Pekerjaannya makin hari makin besar. Ya, dan satu waktu dia diinterview oleh seorang wartawan, kalau tidak salah, atau seseorang, diinterview tentang bagaimana pekerjaannya dia sekarang. Bagaimana kehidupan doanya dia. Pendeta ini bilang, wah, pekerjaan saya makin hari makin besar. Makin sibuk saya. Ya, makin kurang waktu saya untuk berdoa. Biasanya saya berdoa sampai 4-5 jam mungkin. Sekarang ya cuma 1 jam. Waktu saya kurang. Pekerjaan makin besar. Jadi saya mesti melayani. Tidak bisa saya berikan sebagian besar waktu itu untuk doa saja. Saya mesti di tengah-tengah pekerjaan ini juga. Karena saya kekurangan waktu. Saya sangat sibuk sekali. Sehingga doanya makin hari makin berkurang. Waktu untuk doa itu diberikan kepada pekerjaan. Pelayanannya dia makin hari makin membesar. Dan dia bangga bahwa pekerjaan Tuhan ini diberkati karena makin besar. Ya, tapi sayang, tidak lama hamba Tuhan itu mulai merosot, kehilangan kuasa. Pelan-pelan pekerjaannya mulai turun, merosot. Sampai kepada satu tingkat yang paling rendah. Habis. Ya. Karena dia tidak mempertahankan tempat dekat Allah. Dia bangga karena pekerjaannya lebih besar, mungkin gerejanya lebih besar, mungkin semuanya serba membesar sekarang. Pekerjaan Tuhan luar biasa. Tapi doa ini rahasianya. Ini dia menopang. Kalau tidak ada yang menopang, tiba-tiba jatuh semua. Ya. Suasana gereja itu tiba-tiba seperti stuck begitu. Urapannya juga sudah makin, dia khotbah masih teriak-teriak. Tapi bukan urapan, teriakan. Banyak, saya seringkali bilang sama WL atau siapa pendetanya khotbah, jangan teriak-teriak, itu bukan urapan. Ya, tapi kalau ada urapan biar ngomong pelan-pelan begini, itu urapan masuk di dalam hati saudara, dalam pikiran saudara masuk. Sudah teriak-teriak, orang duduk di depan ini ngantuk, kena bising. Ya, jadi saya menjaga, doa saya sedang menjaga. Dulu saya waktu pergi pertama kali jadi hamba Tuhan ke pedalaman Kalimantan mulai. Di situ saya berdoa 1 hari itu bisa sampai 5 jam. 4 jam, 5 jam. Karena saya tidak ada pekerjaan. Saya bukan gembala, saya penginjil saja. Keliling, ya, datang ke satu tempat, bikin kepenuhan Roh Kudus, orang dipenuhkan Roh Kudus, berbahasa roh, dan sebagainya. Terus saya pindah lagi ke kampung lain, pindah lagi ke kampung. Pekerjaan saya cuma berdoa. Ya, kadang-kadang saya pernah di pedalaman Gorontalo, ya, namanya lupa saya, bulan, ada bulan, ada kata bulannya, ya, kota kecil. Jadi saya berdoa itu sampai jam 10, jam 11 pagi. Saya tidak ada pekerjaan. Ya, itu orang muda-muda itu, kalau saya keluar mandi pergi ke jalanan, ke tempat
jalanan di sana, dusun begitu ya. Semua orang lihat dari kaca jendela. Oh, ini pendeta dari Surabaya ya, masih muda. Ya, saya masih muda waktu. Ya, mereka sediakan makan pagi. Saya bilang ini sudah makan siang aja, nggak usah makan pagi, makan siang. Ya, malam kebaktian. Tapi waktu saya jadi gembala, saya mesti mengurusi. Gembala dan penginjil itu beda. Dan mulai pekerjaan makin lama makin banyak. Kesibukan saya makin banyak. Saya bilang saya tidak bisa Tuhan. Saya harus punya jam doa, mempertahankan seperti dulu. Ya, jadi sekarang kalau saya mengurangi jam doa saya, bisa, tapi nanti nasib saya bisa seperti pendeta ini. Pekerjaan Tuhan memang kelihatannya berkembang, tapi bisa satu waktu stuck. Satu waktu stop begitu. Berhenti. Wah, nah kalau saya begitu itu mau naikkan lagi itu susah sekali. Mau naikkan lagi susah. Kalau urapan saya turun, dan wah itu sudah ya seperti apa tinju, dia sudah dipukul, dan dia jatuh. Memang dia masih duduk lagi, dia masih berusaha untuk berdiri. Tapi ini sudah secara psikologis sudah kalah ini. Ya. Jadi tolong doakan sama saya supaya saya tetap mempertahankan jam-jam doa saya. Ya, saya tidak mau diganggu oleh apapun juga. Karena ini doa ini nasib menentukan nasib saudara juga. Nasib jemaat ini bagaimana itu tergantung juga, bukan tergantung di otak saya. Tergantung lutut. Lutut ini bagaimana. Ya. Jadi tidak gampang jadi hamba Tuhan. Ya. Tolong doakan. Mau doakan, mau menopang kepada saya. Ya. Saya tidak mau jadi seperti pendeta yang tadi itu, yang diberkati tapi pada akhirnya dia baru sadar. Tapi ketika dia sadar, dia mau memperbaiki, agak telat. Lebih sulit lagi itu. Ya, jadi saudara, ini penting sekali untuk kita mengerti. Ya, ada 5 poin di dalam doa pagi. Ya, ada 5 poin. Ya. Poin yang pertama, adanya doa pagi. Kita sadar ada hubungan antara kita dengan Roh Kudus. Tanpa doa pagi, terasa hubungan kita tuh jauh dari Roh Kudus. Bahkan mungkin bukan cuma hubungan kita jauh, hubungan kita terputus dengan Roh Kudus. Sudah terputus. Ya. Jadi penting kita doa pagi. Mulai, kalau saudara tidak pernah doa pagi, mulai sana doa pagi. Ya, mulai 10 menit, mungkin seberapa jam, nanti naik lagi setengah jam, naik lagi 1 jam. Ya, Tuhan bilang sama Petrus, kamu tidak bisa berdoa 1 jam bersama aku. Masa 1 jam aja kamu tidak bisa? Ya. Hal yang kedua, kalau kita mempunyai kehidupan doa pagi, kita itu punya kemenangan, di dalam tangan kita ada kemenangan. Sebelum kita menghadapi percobaan-percobaan, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas. Sebelum kita menghadapi pelayanan, sebelum kita menghadapi serangan iblis, ya, sebelum kita memberitakan firman, seperti saya memberitakan firman,
Saya mau sedikit cerita. Kalau saya berdiri di sini, mulai memberitakan firman Tuhan, urapan itu tidak datang pada saat saya berdiri. Sebelum saya berdiri, urapan sudah ada. Urapan itu dimulai dari mana? Dari kamar doa saya. Di pastori, kamar doa. Di situ saya menerima urapan. Jadi ketika saya berdiri, saya maju, berdiri di sini, saya yakin bahwa urapan itu sudah ada. Jangan berdiri terus teriak-teriak, oh Tuhan turunkan urapan. Padahal satu hari tidak sembahyang dia. Tidak pernah sembahyang. Nanti di sini baru teriak-teriak minta urapan. Nonsense. Tidak akan Tuhan kasih. Urapan itu mulai dari kamar doa kita. Kamar sembahyang kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan di situ? Kalau kita dekat, kita diisi dengan urapan yang baru. Kita berdiri tidak usah teriak-teriak, kita confidence, ada keteguhan hati bahwa urapan ada pada saya. Kita bisa merasa ada urapan, saya bisa merasa saya ada urapan baru atau tidak saat ini, saya bisa merasa. Ya, jadi kalau teriak-teriak, minta diurapi, saya bilang terlambat itu. Sebelum engkau pergi keluar dari rumahmu, sebelum saya keluar dari pastori, saya sudah mesti yakin bahwa saya ada urapan. Diisi dengan urapan yang baru. Nah, begitu juga sebelum saya menghadapi percobaan-percobaan, saya mesti yakin bahwa kemenangan sudah ada di dalam tangan saya. Jangan saya perang dulu, baru setelah itu saya minta kemenangan. Tapi sudah perang dulu. Ya, mungkin sudah kena pedangnya si musuh, baru minta kemenangan. Terlambat. Ya, jadi kemenangan di dalam tangan kita. Kita mesti pastikan bahwa sebelum saya menghadapi percobaan, kemenangan sudah ada di dalam tangan saya. Kuasa sudah ada di dalam tangan saya. Ini kita mesti pastikan. Ya. Bahkan Roh Kudus itu sangat penting untuk menghindarkan kita dari percobaan, untuk menaruh perkataan di mulut kita untuk bersaksi. Tuhan bilang dalam Injil Yohanes, kalau kamu mau bersaksi, kamu tidak usah takut. Tidak usah siapkan dulu apa yang akan kamu omong. Kamu berharap sama Roh Kudus, dan nanti pada saatnya kamu akan bersaksi, aku akan meletakkan perkataanku di lidahmu, dan kamu akan bersaksi. Keluar sendiri kesaksian. Keluar sendiri. Ya, tidak usah kita siapkan dulu kesaksian kita bagaimana, tidak usah. Nanti aku letakkan firmanku, perkataanku di lidahmu, dan kamu akan bersaksi di sana, dan akan memberikan hikmat pada masa yang sulit. Jadi saudara, kesimpulannya begini, pada waktu kita berdoa, kita yang ngomong sama Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan. Pada waktu kita baca Alkitab, Tuhan yang ngomong sama kita. Tuhan yang ngomong. Ya, kadang-kadang, jadi kalau habis sembahyang pagi saya baca sedikit Alkitab. Itu Tuhan ngomong. Ya, saya baca, saya buka, saya dapat ayat. Wah, bagus ini. Saya tulis, kadang-kadang saya tulis. Artinya bagaimana. Jadi Tuhan ngomong sama saya catat. Waktu saya sembahyang, saya yang ngomong-ngomong sama Tuhan. Tapi pada waktu saya baca Alkitab, atau saya siap khotbah, saya tulis khotbah saya, itu Tuhan yang ngomong sama saya. Dia ngomong, saya balapan, saya tulis cepat-cepat. Ya,
Seperti seorang pelihat mengatakan, dia lihat Tuhan Yesus omong-omong sama saya, sama istri saya. Saya bilang, oh ya tadi pagi memang istri saya dapat satu ayat, jadi kita ngomong-ngomong soal itu. Nah pada waktu kita ngomong-ngomong firman Tuhan itu, Tuhan ada di situ. Tuhan ngomong-ngomong sama kita. Gitu. Jadi Tuhan itu selalu ada. Bapa itu juga ada di sini. Ya. Tapi semua dia serahkan kepada anaknya yang mengatur. Bapak itu lebih besar daripada putranya. Ya, jadi membaca Alkitab itu juga penting. Yang terakhir, sembahyang semalam suntuk. Saya ambil dua, sembahyang pagi, saya sudah jelaskan. Sekarang yang kedua, sembahyang semalam suntuk. Ya. Dalam Lukas 6, ini doa-doa semalam suntuk ini biasanya mendahului peristiwa-peristiwa yang penting. Ya, misalnya sebelum memilih 12 rasul, Tuhan Yesus sembahyang satu malam. Coba kita membaca. Lukas 6 ayat 12. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Setelah itu, ayat 13. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Sebelum dia memilih 12 orang rasul, dia berdoa semalam-malaman. Ya, ada saat-saat tertentu doa dipanjatkan secara ekstra sesuai dengan kebutuhan saat itu atau sebelum ada peristiwa yang penting atau yang genting. Yang genting, peristiwa yang genting, ya, ada doa didului dengan doa semalam. Orang digerakkan hati oleh Tuhan, ayo berdoa semalam suntuk. Karena mau ada peristiwa yang genting, ya, atau yang penting seperti di sini. Memilih 12 rasul, ini peristiwa yang penting sekali. Ya. Jadi Tuhan mendahului dengan doa semalam suntuk. Dan pemilihan setelah itu Tuhan memilih 12 rasul. Pemilihan itu berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Tidak ada salah pilih. 11 murid itu semua sesuai namanya dengan nama-nama yang ada di dalam tangannya Bapa. 11 murid itu persis semua, tidak salah, cocok dengan apa yang di dalam tangannya Bapak. 11 murid, tidak ada yang salah, termasuk yang satu, Yudas Iskariot, ini juga yang akan jadi pengkhianat. Ini tidak ada salah pilih, tidak ada salah pilih. Dengar baik-baik, kok aneh, pengkhianat kok tidak salah pilih. Persis seperti nama-nama yang ada di dalam tangan Bapak. Ada satu nama di dalam tangan Bapak yang namanya Yudas Iskariot. Yesus pilih dia juga. Ya. Jadi mereka ini 12 orang ini dapat kasih karunia dan panggilan yang sama. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dan tidak ada orang bisa menggugat dia. Iblis juga tidak bisa menggugat 12 rasul ini. Dan Allah yang membenarkan dan Allah yang membela. Terutama yang 11 rasul. Saya mau berbicara bahwa 11 murid ini menerima kemurahan Tuhan. Tapi bukan cuma 11 murid yang menerima kemurahan Tuhan.
Yudas Iskariot juga menerima kemurahan Tuhan. Kalau tidak, dia tidak dipilih. 12 orang yang dipilih ini semua menerima kemurahan Tuhan. Dengar baik-baik. Hanya kesalahan dari Yudas adalah dia anggap sepi. Kemurahan Tuhan itu dianggap sepi. Dianggap enteng, dianggap ringan. Dianggap main-main. Kemurahan Tuhan itu, itu kemurahan Tuhan cuma main-main saja. Dia anggap main-main itu. Dengar baik-baik. Ya, dia juga mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Kalau tidak dipilih. Tidak dipilih. Padahal tujuan dari kemurahan Allah itu adalah pertobatan kita. Supaya Yudas bertobat. Tapi Yudas tidak bertobat. Dia mempermainkan kemurahan Tuhan. Dia anggap ringan kemurahan Tuhan. Dia anggap sepele kemurahan Tuhan. Dengan bukti, dia terus hidup dalam dosa. Selama 3,5 tahun, dia bertekun dalam dosa. Bible bilang, dia bertekun dalam dosa. Dia jadi, pencuri dari kas dari Tuhan Yesus. Kasnya Tuhan Yesus banyak. Dia yang pegang. Dia mencuri. Selama 3,5 tahun, dia tidak pernah bertobat. Dan memang Yudas ini orangnya tidak lahir baru. Selama 3,5 tahun tidak lahir baru. Hati-hati, kalau kita jadi pelayan Tuhan, tidak lahir baru, kita bisa jadi seperti Yudas. Ya, tapi dia dapat kemurahan Tuhan. Oke, dia dapat kemurahan Tuhan. Tapi dia tidak memanfaatkan kemurahan Tuhan itu. Dia main-main dengan kemurahan Tuhan itu. Dia anggap ringan, sepele kemurahan Tuhan itu. Akhirnya dia dihukum. Coba kita mau baca Roma pasal 2 ayat 4 sampai dengan 6. Roma 2 ayat 4 sampai 6. Ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Maukah engkau menganggap sepi? Ya, Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Terus. Kesabarannya. Dan kelapangan hatinya. Ini luar biasa. Terus. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah maksud kemurahan Tuhan diberikan kepada kamu, kepada Yudas, kepada kita, kepada 11 murid, kepada semua kita. Maksudnya kemurahan Tuhan diberikan kepada kita apa? Ya, ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Menuntun engkau kepada pertobatan, perubahan hidupnya harus ada perubahan. Ya, kalau kita terima kemurahan Tuhan, kita tetap hidup dalam dosa. Itu namanya kita menyia-nyiakan kemurahan. Kita menganggap ringan, sepele kemurahan. Terus? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Kamu tetap tidak mau bertobat. Terus? Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Ya, terus? Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ya. Ia akan membalas setiap orang yang menurut perbuatannya. Ya, menurut perbuatannya. Roma pasal 6 ayat yang pertama. Coba tolong bacakan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apa yang hendak kita katakan? Ya. Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Kita mestinya bertekun di dalam kehendak Allah.
bertekun dalam kebenaran, bertekun di dalam doa, bertekun dalam firman, bukan bertekun dalam dosa seperti Yudas ini terima kemurahan tapi tetap bertekun dalam dosa. Berarti dia tidak memanfaatkan kemurahan Tuhan itu untuk pertobatannya, tapi dia sengaja hidup dalam dosa. Yang lebih berat di hadapan Tuhan, dia sengaja berbuat dosa itu, hidup dalam dosa, setelah dia menerima kemurahan itu. Beda kalau orang itu belum terima kemurahan Tuhan, tidak ngerti apa-apa, tidak ngerti firman Tuhan, tidak ngerti bertobat dan sebagainya, hukumannya ringan. Tapi kalau orang itu sudah mengerti firman Tuhan, sudah menerima kemurahan Tuhan, tapi tidak mau bertobat, tetap bertekun dalam dosa, hukumannya lebih berat. Karena dia sudah menerima kemurahan. Terus, pasal 6 ayat 1. Supaya semakin bertambah kasih karunia itu. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Tidak. Tidak boleh. Ya, jadi di sini kita melihat Yudas, kesalahannya Yudas adalah menganggap sepele kemurahan Tuhan. Dosa ini adalah lebih besar, dosa menganggap sepele kemurahan Tuhan itu lebih besar daripada dosa mencuri. Dia mencuri kasih Tuhan, lebih besar. Dosa menganggap sepele, menganggap sepi kemurahan Tuhan. Kita sudah baca tadi di pasal 2 ayat 4 tadi, saya ulangi. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Sepi, anggap sepi kemurahannya. Sudah tahu, semua dosa itu berawal dari menganggap sepi kemurahannya. Menganggap sepi kemurahan Tuhan itu sama dengan menganggap sepi kasih Tuhan. Menganggap sepi kasih Tuhan itu sama dengan menolak kasih Tuhan. Menolak kasih Tuhan itu dosa yang terbesar. Tidak ada obatnya. Saudara mencuri, saudara berzina, saudara menipu, saudara membunuh. Tapi kalau saudara masih mau terima kasihnya Tuhan, saudara diampuni. Tapi saudara mungkin tidak membunuh, tidak apa, tapi saudara tidak mau. Saudara menolak kasih Allah. Enggak, aku enggak mau. Saudara tetap dihukum masuk neraka. Karena menolak kasih Tuhan. Tapi walaupun sudah berbuat dosa, hidup dalam dosa, apa saja. Tapi satu saat Anda terima tawaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak menolak kasih. Semua dosa itu akan diampuni oleh kasih Tuhan. Tapi kalau orang itu sudah menolak kasih Tuhan, dengan apa mereka bisa diselamatkan? Tidak ada. Tidak ada satu perkara kebaikan manusia bisa menyelamatkan manusia itu sendiri. Yang bisa menyelamatkan itu adalah kasih Tuhan. Jangan tolak kasih Tuhan. Jangan mempermainkan kasih. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia. Makanya Rasul Paulus mengatakan, dari dia, oleh dia, kepada dia. Amin. Dari Tuhan, dia, oleh dia, kepada dia. Dari dia, oleh dia berarti itu, oleh dia. Ketika kepada dia. Tapi kalau ada orang anggap saya bisa selamat dengan perbuatan saya sendiri. Itu namanya dari dia, dari saya, oleh saya,
kepada Dia. Coba kita mau baca itu. Ayatnya ada. Pasal 11, Roma ayat yang ke-36. Ayat terakhir. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, dari Tuhan, oleh Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan. Betul? Semua yang saya alami ini dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Tapi kalau kita merasa saya bisa selamat karena perbuatan saya, asal saya berbuat baik, saya selamat. Tidak usah kasih Kristus. Itu sama seperti bukan dari Dia, tapi oleh Dia. Ya. Dari saya, oleh saya, kepada Dia. Jadi siapa yang dapat pengagungan, yang dapat pujian? Saya. Karena dari saya, oleh saya, kepada Dia. Ini semua dari saya, oleh saya, kepada Dia. Saya dapat pujian. Bukan Kristus yang dipuji. Tapi kalau kita diselamatkan karena kasih karunia, itu oleh Dia. Semua yang ada pada saya oleh karena Dia. Pelayanan saya oleh karena Dia. Dari Dia. Kepada Dia. Segala puji bagi Tuhan. Dia patut dipuji sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, semua kita datang kepada Tuhan.